Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di ibadah kita minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ada anugerah-Mu di tengah-tengah kami. Berikan pewahyuan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Hanya dalam nama Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Amin, amin. Mari kita angkat pujian, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Amin. Ada sukacitalah di tengah-tengah kita. Sama-sama kita katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersukalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka cita. Sekarang katakan bersuka, suka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka cita, sekarang bersuka. Amin. Sebab segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia, sebab Kau yang layak dipuja.
tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yeah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. oh, oh, oh. Soraklah, Haleluya. soraklah, haleluya, Haleluya. Bersoraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 soraklah, haleluya, Soraklah, haleluya. 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 Woo. Yeay. Segala pujian dan hormat hanya bagimu Tuhan, Haleluya. sebab Engkau yang layak ditinggikan. Karena itu kami datang menyembah-Mu Tuhan, membawa seluruh hidup kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami datang kepadamu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku. Kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu dan wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, dan ku bawa sembahku, sembahku menyatakan kebesaran-Mu, jar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa amin Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam
dalam hidupku. Jesus, menyembahmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Kami memandangmu, kami melihatmu. Itulah kekuatan kami, itulah terima kasih Tuhan. Biar kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Lewat apa yang kami perbuat, kami boleh semakin hari semakin memandang-Mu. Dan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami siap Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sungguh kita bisa menikmati bersama-sama pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sungguh Tuhan itu baik. Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan channel kami yang ada di rumah, saya percaya kini ini adalah hal yang tidak kebetulan. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, mendengar firman-Nya. Bahkan di antara Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan, kesulitan, di masa pandemi ini sedang mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Dengar baik-baik firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bahwa Bapak dan Ibu sangat dikasihi Tuhan. Saya ulangi, benar, kita tidak kebetulan bersama. Bapak dan Ibu sangat dikasihi Tuhan. Rencananya tidak pernah berubah atas kehidupan Bapak Ibu. Dia sangat mencintai. Rasakan Tuhan hadir, memenuhi setiap ruangan hati Bapak dan Ibu. Dia yang sudah menebus kita di kayu salib, Dia adalah Allah yang setia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang menyaksikan bersama di hari Minggu, atau mungkin mendengarkan secara tidak langsung atau kebetulan, mungkin merasa kebetulan, tapi sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu. Hari ini saya mau berbagi tentang kesatuan iman, tetapi saya mengambil tema walk by faith, not by sight. Bagaimana kita hidup, menjalani hidup dengan iman, bukan dengan yang kelihatan. Dengan ayat emas di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi saat ini kalau kita lihat Bapak Ibu, bahwa saat ini kita mengalami masa-masa yang tidak mudah. Banyak orang yang tidak menerima keadaan ini. Ada banyak kehilangan, ada banyak kesusahan, bahkan sahabat-sahabat kita ada yang dipanggil Tuhan. Tetapi kita bersyukur Tuhan tetap berdaulat dalam segala situasi. Bahkan ketika hari ini pun, saya suka menegaskan dan menyatakan dengan iman dan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan melindungi kita. Rencananya baik. Tetapi kalau kita diizinkan sakit pun hari ini Bapak Ibu, Tuhan akan menyembuhkan.
Dan di jemaat kita cukup banyak yang terpapar, tetapi Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Hari ini kesembuhan terus dan sedang terjadi. Tetapi yang saya maksudkan hari ini adalah, Bapak Ibu, pesan saya adalah mari kita melepaskan masa lalu supaya kita bisa mengkreasi masa depan di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Masa lalu kalau tidak dilepaskan itu membelenggu kita. Kita suka bernostalgia. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya, kita ketemu, gereja akan bersuka cita. Kalau nanti keadaan normal. Kalau sudah tidak ada pandemik. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kita sudah setahun, hampir setahun menjalani ini. Dan kita terus masih banyak di antara kita, maksud saya, yang masih menunggu masa itu normal datang. Saya harus mengatakan bahwa new normal harus kita terima. Mari kita menikmati keadaan dengan seperti ini, dengan tetap menjaga diri dengan baik-baik, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita terus melayani Tuhan, kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saya suka bilang, siapapun yang tidak bisa lolos dari masa lalu, unable to escape from the past, unable to create the future. Kalau kita bisa menerima keadaan seperti ini dan kita mulai menikmati, Bapak Ibu, semua bisa turun, income turun, persembahan turun, apapun turun. Kemudian kita menikmati, mengkreasi jalan yang baru. Memeluk ini sebagai bagian dari planning. Dan kita membuat strategi-strategi dengan mempertimbangkan situasi saat ini. Tidak mengingat terus masa lalu. Terus menyanyikan lagu aku seperti yang dulu. Tetapi kita meninggalkan, melupakan yang di belakang. Mulai melangkah, mulai menjangkau. Pelayanan didesain dengan cara baru. Keluarga didesain dengan cara baru. Bahkan masa depan sudah datang hari ini Bapak Ibu. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Ketika kita belum punya kemampuan memimpin, kita memaksa memimpin. Bukan hanya kita yang stres, tapi orang-orang yang kita pimpin. Banyak orang yang menggunakan cara berpikir masa lalu dan memaksakan untuk hari ini. Sesungguhnya semuanya sudah berubah. Mari kita melayani. Mari kita membuat semuanya dengan cara-cara yang baru. Karena hari depan adalah hari ini. Tomorrow is today. Banyak orang bilang sama saya, Pak, kita ini sudah tidak milenial lagi. Kita ini kolonial. Generasi yang bukan up to date, tapi out of the date. Sudah keluar. Tapi hari ini juga saya mengatakan, kalau setiap kita yang sudah mungkin usia di atas 50, merasa dirinya tidak punya relevansi, mari kita belajar. Supaya kita bisa terkonek dengan generasi saat ini. Relevansikan diri Anda dengan dunia saat ini. Selamat datang kita di Digital Church, Digital Ministry, Digital Comsel, Digital Business. Mungkin tidak kembali, mungkin kita akan melakukan secara hybrid. Dan itu akan menjadi sebuah perjalanan baru yang menarik. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. We walk by faith, not by sight. Kita hidup karena percaya. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 11, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi landasan kalau kita bicara iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kali ini saya mau menantang, memasuk lebih lagi tentang bagaimana kita hidup di dalam iman. Saya akan membacakan di dalam Roma 1 ayat 16 dulu, kemudian 17.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saya ulangi, di dalamnya adalah nyata kebenaran Allah. Apa itu, Bapak Ibu? Yang bertolak dari iman. Jadi kita dasarnya, referensinya iman. Bertolak dari iman, kemudian apa? Dan memimpin kepada iman. Jadi bertolak, referensinya iman, memimpin kepada iman. Dan dikatakan apa? Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lukas 18 menulis, ketika dia datang yang kedua kali, adakah didapati iman di bumi ini? Firman Tuhan mengatakan, dari manakah datangnya iman? Iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Nah Bapak Ibu, saya mau kita semua mengambil waktu sungguh-sungguh mendengar pesan Tuhan ini. Apakah kita menjalani hidup dengan apa yang kita lihat setiap hari, yang kita temui setiap hari, yang menjadi pegangan kita, karena pekerjaan kita, karena uang kita, karena posisi kita, karena kekayaan kita, atau sebaliknya Bapak Ibu, kita hidup karena iman. Karena firman Tuhan berkata hidup. Bertolak daripada iman. Memimpin kepada iman. Dan orang benar hidup oleh iman. Ajaran kekristenan berbicara iman. Kita tidak melihat Yesus disalib. Bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat sejarah. Ketika Yesus disalib, tidak ada yang percaya dia menebus dosa. Kita juga membaca firman bahwa dunia diciptakan oleh Allah. Para ahli punya teori lain. Bagaimana kita percaya? Dengan iman. Dengan iman. Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu menebus Bapak Ibu. Di kayu salib karena kasih-Nya. Dan kita yang berdosa ditebusnya. Dengan apa kita percaya? Dengan iman. Iman yang datang dari kebenaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kita membaca di dalam kitab Ibrani 12, ayat yang kedua, tapi saya mulai dari ayat yang pertama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2a saya ulangi, marilah kita melakukan ayat yang pertama, yaitu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Bapak Ibu, Yesus memimpin kita dalam iman. Yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Karena itu hari-hari ini ketika semuanya ditawarkan kepada kita, jangan hilangkan fokusmu. Fokus tertuju, fix to Jesus. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Bukan karena yang lain. Karena apa? Yang memimpin kita dalam iman. Dia memimpin kita, tapi dalam iman. Dan apa? Dikatakan apa? Yang membawa iman kita ini kepada kesempurnaan.
Jadi Bapak Ibu, jangan kita takut melihat kenyataan yang ada, fakta yang ada, tapi tetap fokus Yesus. Lihat, hari-hari ini kita lebih suka cerita penyakit, kita lebih suka cerita iblis, setan, kuasanya, dan banyak acara yang seperti itu. Kita lupa ada Yesus yang harus kita pandang, yang membawa kita ke dalam kesempurnaan, yang memimpin kita di dalam iman. Wow, Bapak Ibu. Minggu lalu seseorang konseling dan katakan, Pak, saya ini hidup saya stres, saya mengalami tekanan dan persoalan yang sangat berat. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, pandang kepada Yesus. Pandang, terus lihat, jalani, cari apa kata Tuhan. Belajar firman-Nya, nikmati hubungan dengan intim dengan Tuhan. Dia seorang yang sangat baik. Dia cerita, dia sudah sangat stres, minum obat banyak sekali. Dan dia bilang, saya nggak tahu mau jadi apa hidup saya. Saya hanya berkata, yuk, kamu dicintai Yesus. Mari sama-sama pandang pada Yesus. Kemudian besoknya saya telepon, saya ingatkan lagi. Dia cerita, Pak, saya sudah datang ke semua psikiater, saya minum semua obat dan dicek enggak ada sakitnya. Tapi saya stres, saya merasa bersalah, saya merasa dihakimi, saya merasa enggak layak. Saya bilang, karena engkau melihat dirimu yang enggak layak. Lihatlah Yesus yang mengampuni engkau, yang menebus, dia mengasihi. Engkau terlalu banyak melihat dirimu, kesalahanmu, tapi kau lupa melihat pengampunannya, kasihnya. Lihat Yesus yang mengasihi engkau. Dunia pun ditinggalkan, Bapa ditinggalkan semua karena kasihnya kepadamu. Dia bilang, hari itu dia mengalami kelepasan. Dan dia berkata, sungguh, gak minum obat lagi. Sembuh. Sementara dia mencari Yesus. Sementara dia menyelidiki. Dia melihat tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kematian Tuhan yang mengasihi dia. Semua masalahnya hilang. Dan dia berhenti minum obat. Dan sampai sekarang, saya memuridkan dia dengan sungguh-sungguh. Ada banyak hal yang sungguh-sungguh kita bisa kerjakan. Ada banyak orang yang datang kepada Bapak dan Ibu. Kita tidak perlu repot-repot menguasai banyak hal, tapi arahkan kembali Yesus dan yang memimpin kita dalam iman kepada kesempurnaan. Rata-rata orang yang datang punya masalah dan beban yang berat. Kalau hari ini engkau yang sedang saya muridkan, yang saya ceritakan di sini, engkau mendengar firman Tuhan ini, teruskan langkah. Fokuslah kepada Tuhan. Karena kasih-Nya tidak terbatas. Kalau engkau melihat dirimu enggak pantas, dan selama-lamanya kita enggak pantas Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Dan kita tidak pantas bermegah. Tetapi kita dipantaskan dan dibenarkan oleh Allah. Karena itu dengan iman, mari hari-hari ini kita nikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Makin bersyukur, makin Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Saya menemukan orang-orang hari-hari ini yang makin antusias. Sementara saya juga menemukan orang-orang yang kehilangan harapan. Pak, saya nggak bisa apa-apa lagi. 3 hari yang lalu teman saya bilang, Pak, kantor saya 6 bulan tidak menggaji saya. Dia mulai cerita kesulitan-kesulitannya. Tapi berapa hari sebelumnya seseorang cerita sama saya, ketika dia memandang Yesus, dengan iman dia percaya bahwa semuanya bisa dikalahkan oleh iman.
Karena Bapak Ibu, yang kita lihat ini terbatas. Jika dibandingkan dengan yang tidak kita lihat, jauh lebih banyak yang tidak kita lihat. Makanya firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau terlihat, engkau pikirkan, yang timbul dalam hatimu, itu semua disediakan Allah bagi engkau. Katakan amin. Ya, katakan amin. Taruh tanganmu di dada, syukuri. Tuhan sangat baik untuk hidupmu. Ya, engkau tersenyum. Mungkin engkau berkata, ragu-ragunya enggak apa-apa. Hanya katakan kepada Tuhan, Tuhan, hatiku masih ragu. Dan pandanglah Tuhan, berilah kekuatan. Kekuatan adik kodrati akan diturunkan. Tuhan begitu mengasihi. Engkau sangat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya suka dalam bahasa Inggris. Dalam berbagai versi saya baca kalimatnya sederhana. It is impossible to please God without faith. Tidak mungkin menyenangkan Tuhan tanpa iman. Sebaliknya di dalam kitab Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau setiap karyawan yang bekerja tanggal 25 terima gaji, enggak perlu iman, karena pasti. Tetapi engkau yang baru pengusaha, yang belum tentu ordernya masuk, PO-nya dapat, terima gaji, terima income, belum tentu, itu butuh iman. Perusahaan-perusahaan sekarang sedang digoncang, bersyukurlah. Kalau Bapak Ibu masih terima gaji, teman saya cerita, 6 bulan tidak digaji, bahkan sebuah grup koran nasional Kristen yang kita tahu bulan Februari sudah tidak terbit lagi. Ketika saya diundang menjadi pembicara di radionya, saya tanya, there is 1,000, ribuan orang kehilangan pekerjaan karena koran Kristen milik pengusaha terkenal harus tutup di bulan Februari. Tapi saya bilang, siapakah yang menjamin hidup kita? Yang kelihatan atau tidak kelihatan? Yang kelihatan mata atau iman kepada Kristus Yesus? Hidup kita sekali. Saya berkata dengan sungguh-sungguh, Tuhan melindungi jemaat kita. Pasti, bahkan bukan hanya jemaat kita, setiap orang percaya. Tidak mungkin sakit jika tidak diizinkan. Kalau diizinkan sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita dipanggil Tuhan sekalipun, semua yang terbaik disediakan. Tidak usah takut. Kalau kita tidak mati hari ini, mungkin 30 tahun lagi, umur 70, mati. Tidak mungkin kita hidup selama-lamanya, masalah waktu saja. Kalau tugas kita sudah selesai, kita pun menikmati, bertemu dalam kekekalan. Karena kehidupan di bumi ini, kehidupan yang sementara, yang kita lihat. Tapi kehidupan surgawi, yang hari ini tidak kita lihat, itu disediakan bagi setiap Bapak Ibu. Karena itu, janganlah engkau hidup di dalam daging, janganlah hidup karena apa yang engkau lihat, tapi hiduplah di dalam iman. Mulai beriman, mulai dengar firman, baca, jangan tinggalkan firman. Firman Tuhan berkata merenungkan siang dan malam. Baca, dengar. Sementara engkau mendengar firman, mencari firman, Tuhan akan melakukan. Karena iman yang diberikan kepada kita melalui firman Kristus. Seringkali kita masih melihat, dan itu manusiawi sekali, melihat sesuatu berdasarkan penampilan, berdasarkan apa yang kelihatan. Di dalam kitab 1 Samuel,
Saya akan membacakan untuk Bapak dan Ibu. Pasal 16, ayat yang ke-6. Nabi Samuel yang mengurapi calon pengganti Saul bisa salah. Ketika ayat 6, 1 Samuel 16 ayat 6, ketika mereka itu masuk dan melihat Samuel, melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Eliab badannya tegak, gagah, seorang tentara. Nabi Samuel langsung tertarik dan berpikir ini Tuhan akan mengurapi dia jadi pengganti Saul. Tapi langsung Tuhan berfirman pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya ulangi Bapak Ibu, manusia terpesona dengan kekayaan, penampilan, kecantikan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal melihat hati setiap Bapak Ibu di tempat ini. Yang hari ini bersama-sama mendengar kebenaran firman. Tuhan melihat hati. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Engkau tidak sempurna, tapi engkau sangat dikasihi. Tuhan melihat hatimu yang penuh dengan kesetiaan, kerendahan hatian. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya percaya, saya tidak pernah ragu sedikit pun. Tuhan memilih saya. Bukan karena saya yang hebat, bukan. Tapi karena kasih Tuhan. Kalau hari ini saya boleh melayani, itu karena saya sadar saya sudah dikasih, bukan mencari agar dikasih. Saya sudah ditebus, maka saya merindu melekat pada sumber. Kalau saya meninggalkan sumber, saya akan kering. Kasihnya sempurna. Kalau hari ini kau mengalami kesulitan keuangan, jangan tinggalkan Tuhan. Kesulitan apa lagi? Rasul Paulus berkata, siapa yang bisa memisahkan engkau dengan kasih Kristus? Maut juga tidak. Ini berbicara iman. Betapa dalam, lebar, luas, dan tingginya kasih Tuhan. Dia sangat mengasihi. Tidak peduli orang gak menganggap kita, memandang sebelah mata kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa, kita tidak berpendidikan tinggi. Tidak menarik, suaranya fales. Apalagi hitam, jelek. Orang boleh memandang. Depositonya nggak banyak, nggak punya tabungan, pas-pasan. Tapi Tuhan melihat hati. Dan Tuhan memilih. Akan ada terjungkir balik orang sadar. Makanya firman Tuhan bilang apa? Yang terbesar di antara kamu adalah yang terkecil. Yang mau melayani. Yang mau memberikan hidupnya. Dan Tuhan menawarkan kepada setiap kita hari ini. Engkau sangat dicintai Tuhan. Engkau sangat dikasihi. Apapun keadaanmu, bahkan engkau ketika engkau difitnah oleh pasanganmu sendiri, engkau dikhianati oleh sahabatmu, tidak apa-apa, ampuni saja. Karena Tuhan menerima kita. Janganlah engkau melihat selumbar benang di mata saudaramu, tapi balok di matamu. Kita ini dibenarkan karena iman, Bapak Ibu. Sungguh karena Tuhan mengasihi kita. Enggak ada kelebihannya. Setiap bangun pagi, saya punya tempat yang khusus. Saya coba berkata, terima kasih Tuhan. Kau sudah menebus aku, saya mengingatkan diriku.
Engkau sudah memilih, Engkau mengasihi. Saya sadar saya dikasih. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jika kita melihat dunia ini dengan kekuatan mata jasmani kita, maka saya boleh menyimpulkan kita tidak sedang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus memimpin dari iman, melihat iman. Dan Allah juga melihat iman. Jadi bukan kebenaran Allah. Dunia dan segala isinya akan lenyap. Tapi firman-Nya tinggal tetap. Kita pasti meleset dari sasaran. Atau hamartia, itulah definisi dosa. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu berdiam diri, tundukkan kepala. Rasakan kasih-Nya, rasakan kebaikan-Nya. Ia tak pernah berdusta. Ialah yang setia. Ia tidak melihat paras. Ia tidak melihat yang kelihatan. Tapi hatimu dilihatnya. Engkau dikasihi dan dicintai Tuhan. Mari katakan syukurmu. Rekaralah masyarakat. Engkau baik. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau imani, lakukanlah. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus menulis, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Tapi dengarkan, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan. Bapak Ibu, situasi boleh sangat sulit. Tapi dengar, Tuhan Yesus yang kau imani jauh lebih hebat dari persoalan. Ini tidak berarti semuanya jadi mudah. Saya hanya mengatakan Tuhan Yesus jauh melebihi segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Dialah pemilik langit dan bumi, yang berkata segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Pergilah dan jadilah semua bangsa muridku, ajarlah mereka seperti yang diperintahkan. Dan ketahuilah Tuhan menyertai sampai kesudahan. Karena itu hari ini engkau yang masih ragu, engkau yang ada di persimpangan jalan, engkau yang melihat ketakutan di depan, engkau lebih khawatir lihat situasi, lebih khawatir lihat keadaan bangsa ini, keadaan dunia ini. Engkau mulai mendekat kepada Tuhan. Lihatlah, jangan dengan mata jasmani, tapi lihatlah dengan kebenaran, iman di dalam Kristus Yesus. Ku telah mati, kita bersama-sama. Dan telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang menebus kami. Semua kutuk yang harusnya menjadi hukuman telah ditimpakan kepadamu. Dan setiap kami boleh diampuni dan diperdamaikan. Ajar setiap kami melihat segala sesuatu seperti Engkau ajarkan. Kami tidak melihat, tidak percaya begitu saja yang kelihatan. Tapi kami percaya janji dan kebenaran-Mu. Engkau jauh melampaui segala sesuatu. Ketika mata kami melayangkan ke gunung-gunung, kami sedang takut dan khawatir dari mana akan datang pertolongan. Maka kami melihat pertolonganku ialah dari Tuhan Yesus yang mengasihi dan sudah menyerahkan nyawanya bagi aku. Menebus. Kami bukan lagi milik dosa, tapi milik Kristus. Agurasu, transfer of ownership. Saya milik Tuhan, saya dicintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sudah mendengar firman. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan terus dinyatakan. Dan mereka boleh sadar betapa mereka sangat dicintai Tuhan. Boleh berani menghadapi hidup ini. Karena Tuhan yang penuh kasih ada bersama dengan mereka. Engkau yang sedang khawatir, dengar baik-baik. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur. Kamu yang tidak bisa tenang, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah kita menjadi tenang dan menguasai diri dan bisa berdoa. Mari kita menikmati masa-masa di mana Tuhan menuntun setiap kita dengan caranya yang ajaib. Terpujilah Tuhan. Bila kebenaran firman ini boleh memerdekakan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Gimana Bapak Ibu, disegarkan oleh firman Tuhan? Ya. Jadi saya langsung saja memberi pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu yang boleh melayani di tim profetik yang luar biasa ya. Pak Eri, Pak Lamri, Ibu. Yang luar biasa, Pak Daniel ya. Dan juga semua tim multimedia, Tuhan sangat mengasihi. Karena Kau tidak sedang melayani manusia. Kameramen semuanya, bahkan sahabat-sahabat kita yang sedang melihat acara ini, Kau sedang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama Bapak Ibu, habis ini, jam 11 ada ibadah perdana Youth Pro. Temanya adalah Committed to Change, yang akan tayang primer di YouTube nanti sebentar lagi jam 11. Kemudian ibadah anak kega akan tayang juga di YouTube jam yang sama, tapi channelnya berbeda. Ya. Kemudian ibadah pelajar teens juga akan live di Zoom, tapi pada pukul 2, temanya adalah Become a Disciple, menjadi seorang murid. Pengumuman yang lain adalah Bapak Ibu, doa malam diadakan setiap Selasa jam 7 malam. Kami harap semua jemaat dan pekerja dapat bergabung dalam doa korporat ini. Karena di tengah situasi pandemik dan bencana alam yang tidak menentu, kita harus memandang, fokus dan mendekat kepada Tuhan. Saya juga menyampaikan kabar baik, Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Semua jemaat yang kita terkena COVID-19 sudah sembuh. Sudah sembuh, katakan puji Tuhan. Kesembuhan akan terus terjadi bukan hanya bagi jemaat kita tapi menular
Siapapun yang melihat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal satu orang saja menurut catatan di sekretariat yang menunggu hasil PCR ulang. Bila kita semua tetap menjaga protokol kesehatan Bapak Ibu, pesan saya, mari menjalani hidup dengan new normal, jaga kesehatan, minum vitamin, olahraga, pakai masker 3M, sekarang jadi 5M ya Pak Eri ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang sehat, dan apa? Memandang Yesus terus ya. Nah, Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah ajakan. Mari kita bersama-sama berbagi, karena saya tahu semakin kita berbagi, semakin kita diberkati. Ada banyak orang-orang yang mengalami banyak mukjizat ketika mereka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi itu bukan yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah hidup yang berbagi. Jadi Bapak Ibu silahkan yang ingin memberikan persembahan dengan kerelaan hati di dalam rekening gereja. Dan kita bersyukur kita sudah mengagendakan seluruh kegiatan tahun 2021 ini dengan pengetatan, tetapi membuka seluas-luasnya mukjizat yang Tuhan akan pakai kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu silakan transfer di rekening. Kita juga sedang mengurus, karena banyak anak-anak youth yang minta pakai cara-cara baru seperti OVO, ya, seperti dana dan lain-lain, dan kita akan segera bagikan kepada jemaat. Yang penting dengan cara apapun kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Dan saya tahu tahun ini kita akan terus dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Mari kita akhiri hari ini ibadah dengan ucapan syukur. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku yang berkenan selalu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh melayani dengan cara yang sangat unik. Karena itu kami bersyukur untuk seluruh tim pelayanan hari ini yang memberikan hidupnya, waktu dengan sukacita melayani. Tim yang ada di panggung, tim profetik, yang multimedia, para PKS-PKS yang dengan penuh sukacita, pengawas area, tim sekretariat yang terus menjalankan pelayanan di dalam gereja, di dalam jemaat dengan cara yang sangat unik. Tidak sempurna, tapi kami terus minta hikmat dari Tuhan. Dan Engkau memberkati mereka dengan cara-Mu yang ajaib. Tunjukkan kepada mereka terus jalan-jalan yang harus mereka lalui, jalan yang terbaik. Karena Engkau adalah tiang api di waktu malam dan tiang awan bagi mereka. Engkau penjaga, Engkau adalah sumber kehidupan. Karena itu biarlah setiap mereka boleh mendapatkan rahmat, anugerah, dan pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap
jemaat-Mu, setiap pendengar, setiap yang melihat acara ini, yang beribadah bersama-sama dengan yang online, secara online. Dengan mengangkat tangan hamba-Mu berkata di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan dan kemurahan Tuhan terus akan melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu merindukanmu jauh lebih rindu daripada engkau rindu kepadanya. Biarlah kasih di dalam Bapa, Putra, Roh Kudus dan persekutuan yang manis ini turun dan membawa damai sejahtera bagi setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul tentang kehidupan ini. Damai sejahtera yang tidak bisa dunia beri, tetapi Engkau memberikan dengan berkelimpahan sehingga dunia bisa melihat Yesus, Engkau jawaban, satu-satunya jawaban pada masa-masa ini maupun masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.